sekalian, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi masih bersama Pak Daniel di channel video pembelajaran Daniel Amri Channel. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 8 SMP, yaitu mengenai cahaya. Tapi sebelum belajar, kembali Bapak ingatkan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, dan diaktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel ini. Di like, kemudian di share kepada teman kalian sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar bersama. Yuk kita mulai aja pembelajarannya. Oke, masih ingatkah kalian apa pengertian cahaya? Cahaya adalah suatu energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Cahaya sendiri tidak memiliki wujud, tidak bisa disentuh, namun cahaya ada di sekitar kita. Dan cahaya ini membantu kita agar kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, berikutnya pembahasan kita mengenai sifat-sifat cahaya. Ada 3 sifat yang dimiliki cahaya. Pertama, cahaya dapat merambat lurus. Nah, apa buktinya cahaya dapat merambat lurus? Ayo kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi ini kita lihat sumber cahayanya berupa api dari lilin. Jika antara api lilin tersebut dengan mata manusia dipisahkan oleh 3 dinding pemisah, dan dinding-dinding tersebut berlubang dengan posisi lubang yang sama, membentuk garis lurus, maka mata manusia dapat melihat api dari lilin tersebut. Dan hal ini merupakan bukti bahwa cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya kita akan membahas sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, pemantulan teratur atau biasa disebut specular reflection. Pemantulan teratur ini terjadi apabila cahaya yang datang menyentuh permukaan bidang yang rata. Cahaya datang kemudian bersentuhan dengan permukaan bidang yang rata sehingga dihasilkan pemantulan yang teratur. Cahaya yang memantul pada permukaan bidang yang rata akan menghasilkan sudut datang dan sudut pantul yang sama besar. Contoh pemantulan cahaya teratur adalah bayangan yang terbentuk pada saat kita bercermin. Ketika kita bercermin, terjadi pemantulan cahaya yang sempurna. Jenis pemantulan cahaya berikutnya adalah pemantulan tak teratur atau pemantulan baur, atau biasa juga disebut dengan diffusi reflection. Pemantulan tak teratur ini terjadi apabila cahaya yang datang menyentuh permukaan yang tidak rata, sehingga pemantulan cahayanya tidak teratur. Artinya, sudut sinar datang tidak sama dengan sudut sinar pantul. Nah, seperti contohnya kamu berkaca di permukaan air. Di situ bayangan kita terlihat bengkok-bengkok dan bergelombang. Berikutnya kita akan membahas hukum Snellius 1 pada pemantulan cahaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar datang incident ray akan menghasilkan sinar pantul reflection ray. Di antara sinar datang dan sinar pantul ada garis normal yang tegak lurus dengan bidang datar. Bunyi hukum Snellius 1 adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Berikutnya hukum Snellius 2. Perhatikan hukum Snellius 2 pada pemantulan cahaya berikut ini. Antara garis normal dengan sinar datang membentuk sudut datang atau I. Sudut datang adalah sudut yang terbentuk antara garis normal dengan sinar datang. Sementara itu, garis normal dengan sinar pantul akan membentuk sudut pantul, yaitu R. Nah, sehingga hukum Snellius 2 mengatakan sudut datang atau I sama besarnya dengan sudut pantul atau R.
Supaya lebih paham, yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. Nah, perhatikan ilustrasinya ya. Jika suatu cahaya datang menghasilkan pemantulan hingga terbentuk sudut antara sinar datang dengan sinar pantul sebesar 60 derajat. Berapakah besar sudut datangnya? Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada garis normal yang merupakan garis yang tegak lurus terhadap bidang pemantulan sehingga membentuk sudut datang atau I dan sudut pantul R, di mana sudut datang dan sudut pantul sama besarnya. Lalu jika I tambah R sama dengan 60, maka I sama dengan, tinggal bagi 2 saja karena I dan R kan sama besarnya. Jadi 60 derajat dibagi 2 sama dengan 30 derajat. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa perubahan arah cahaya atau peristiwa pembelokan cahaya yang terjadi karena adanya perbedaan medium. Coba kita perhatikan sebatang pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, itu kelihatan pensilnya seperti patah. Hal tersebut menunjukkan adanya peristiwa pembiasan atau pembelokan cahaya karena perbedaan medium. Mengapa perbedaan medium dapat mengakibatkan pembiasan? Cahaya dibiaskan atau dibelokkan karena cahaya melewati 2 medium yang berbeda kerapatan optiknya. Agar lebih mudah memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika medium 1 adalah udara yang memiliki molekul yang renggang atau kerapatan optiknya rendah, kemudian cahaya akan merambat masuk ke medium kedua yang merupakan air, di mana air molekulnya lebih rapat daripada udara atau kerapatan optiknya lebih tinggi daripada udara. Maka cahaya seperti tampak dibelokkan. Mari kita bahas hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya. Yuk kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar yang datang dari medium dengan kerapatan renggang menuju ke medium dengan kerapatan tinggi akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias, di mana sinar datang dan sinar bias tersebut akan membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut sudut datang atau I, dan sudut yang terbentuk antara garis normal dengan sinar bias akan membentuk sudut bias atau R. Sinar datang dari medium dengan kerapatan renggang memasuki medium dengan kerapatan tinggi, maka sinar biasnya akan dibelokkan mendekati garis normal atau dengan istilah lain merapat. Sebaliknya, jika cahaya datang dari medium dengan kerapatan tinggi menuju medium dengan kerapatan renggang, akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias yang membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut sudut datang atau I, dan sudut yang terbentuk dari garis normal dengan sinar bias akan membentuk sudut bias atau R. Jadi sinar datang yang berasal dari medium yang memiliki kerapatan yang tinggi menuju ke medium yang kerapatannya renggang, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal atau merenggang. Selanjutnya kita akan mempelajari indeks bias atau N. Apa itu indeks bias? Indeks bias adalah nilai yang menunjukkan kerapatan optik suatu medium atau suatu benda di mana cahaya itu merambat. Indeks bias dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan C per V, di mana N adalah indeks bias, C adalah kecepatan cahaya pada ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan V adalah kecepatan cahaya pada medium dengan satuan meter per sekon. Sekarang
Sekarang mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Suatu robot menembakkan sinar dari cahaya matanya ke kaca tebal. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, berapakah indeks bias kaca? Oke, pertama mari kita lihat yang diketahui, yaitu V sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah N. Tinggal kita bagi ya, N sama dengan C per V. Jadi sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 2 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8-nya bisa kita coret dan meter per sekonnya juga bisa kita coret sehingga hasilnya 1,5 tanpa satuan ya. Berikutnya kita akan mempelajari hubungan indeks bias cahaya dan kecepatan cahaya pada medium. Jika cahaya melewati medium yang memiliki kerapatan optik atau indeks biasnya besar, maka kecepatan cahaya saat melewatinya akan menurun. Jadi hubungannya berbanding terbalik ya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika medium 1 adalah udara yang memiliki kerapatan yang rendah, kemudian sinar datang melewati medium 1 dan memasuki medium 2 yang memiliki kerapatan lebih tinggi, maka kecepatan cahayanya justru akan menurun karena kerapatan atau indeks bias yang semakin tinggi. Hubungan indeks bias dan kecepatan cahaya pada medium dapat dirumuskan seperti berikut. Perhatikan, N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, di mana N1 adalah indeks bias medium cahaya dan V1 kecepatan cahaya di medium asal cahaya. Kemudian N2 indeks bias medium yang dituju dan V2 kecepatan cahaya medium yang dituju. Nah, supaya makin paham, yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. Cahaya merambat dari air ke kaca dengan kecepatan di air 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika indeks bias air itu 1,33 dan indeks bias kaca 1,54, hitunglah kecepatan cahaya di kaca. Pertama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu indeks bias di air 1,33 atau itu N1, kemudian kecepatan di air itu 2,25 kali 10 pangkat 8 dan indeks bias di kaca atau N2 nya 1,54. Kemudian yang ditanya adalah V2. Untuk menjawabnya kita gunakan rumus yang tadi ya, N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Jadi V2 nya sama dengan N1 kali V1 dibagi N2. Tinggal masukkan saja angka-angkanya, 1,33 kali 2,25 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,54 dan hasilnya adalah 1,94 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke adik-adik, sebelum mengakhiri video ini ada baiknya kamu kerjakan review yang ada pada tayangan berikut ya. Mari kita kerjakan sama-sama. Nomor 1, tuliskan 3 sifat-sifat cahaya. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Pembiasan teratur, B. Pembiasan baur. 3. Diketahui indeks bias suatu kaca sebesar 1,5 dan cepat rambat cahaya pada ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Hitunglah kecepatan rambat cahaya pada medium kaca tersebut. Itu tadi materinya sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika belum paham, kalian bisa ulangi lagi videonya sambil menggunakan catatan hingga kalian betul-betul memahami. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat terus belajarnya. Belajar bersama Daniel Amri Channel, karena belajar bisa dari mana aja. Dadah.